Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih seputar wudu. Nah, sekarang kita akan bahas adalah faraidul wudu'i, fardu wudu, parluna jenne. Menurut mazhab kita dari mazhab Syafi'i, fardu wudu, rukun wudu, wajib wudu sama. Ya. Maka lagi perlu najenne ya muto. Rukun najenne ya muto. Wajib najenne ayam mutoro. Ya. Jadi ro idi tamila mak jenne mesti iris sengi pasilengangi kega perlu na jenne kega to sunnah harus kita pisahkan, mampu bisa kita bedakan mana fardunya dan mana sunnatnya. Perlu na jenne enang nih. Ada 6 rukun wudu. Keenamnya ini wajib kita lakukan pada saat kita berwudu. Jadi rukun itu, yang dimaksud rukun adalah pada saat melakukan ibadah itu. Beda dengan syarat. Kalau syarat dipenuhi sebelum memasuki ibadah, namanya syarat. Ya, kita sudah bahas dulu itu syaratnya. Syarat jenne kita sudah bahas. Itu sebelum masuk wudu. Nah, pada saat kita melakukan wudu, yang diperlukan di sini adalah rukunnya. Ya, rukunnya. Yaitu ada 6. Enengi rukunna jenne. Ya, pertama niat. Yang kedua membasuh atau mencuci wajah. Yang ketiga membasuh atau mencuci kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat mengusap. Ini bukan membasuh, bukan mencuci, tapi mengusap kepala. Nah, kemudian yang kelima adalah membasuh atau mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam wajib dilakukan adalah tertib. Apa dimaksud tertib? Nah, ini 4 ini harus tertib. Artinya mana yang dahulu itu dahulukan. Wajah, tangan, kepala, baru kaki. Ini wajib tertib. Karena itu berdasarkan Al-Quran. Kita sudah juga baca ayatnya pada pertemuan yang lalu. Maka dana Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. 1. Wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Yang
kepala. Kemudian wa arjulakum minal ka'bain. Jadi Allah yang sudah mengurutkan. Di dalam Al-Qur'an itu sudah diurut. Ya, sudah diurut sedemikian rupa sehingga tidak boleh ditukar-tukar. Nah, menurut ulama kita, tertib ini 4 anggota badan ini itu wajib. Maka dimasukkan salah satu rukun wudu. Itu tertib. Kita akan bahas satu-satu. Ya, kita akan bahas satu-satu dari 4 fardu wudu ini. Pertama adalah an-niyatu, niat. Ya. Agaya senia. Menurut bahasa, menurut loga, al-kasdu, akatah, maksud. Nah, itu namanya niat. Itu menurut bahasa. Ada kita punya maksud, kita punya tujuan, berarti itu adalah niat. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut syara' wa syara'an, qasdus syai'i muqtarinam bi fi'lihi. Ya katesit di sewa-sewa syak don rangi masamangi ifigauna. Ya. Jadi ada sesuatu yang kita tuju. Ada sesuatu yang kita maksud, itu namanya qasdus syai'. Muqtarinam bi fi'lihi, bersamaan, berbarengan pada saat dilakukannya. Ipiga upi. Nah, itu niat itu. Itu maksudnya muqtarinam bi fi'lihi. Karena biasa juga ada dek pernah pegawi kami nakuatina. Ya. Itu baru hasrat mau melakukan. Hasrat mau melakukannya. Ya, sedangkan niat itu pada saat mulai dilakukannya. Muncullah di dalam hati ada maksud melakukan perbuatan itu. Itulah niat. Nah, misalnya kojene berarti pada saat dilakukannya wudu itu dia bermaksud melakukan wudu itu. Nah, itu definisinya, pengertiannya. Kemudian hukumnya. Kalian tahu al-wujubu hukumna ni'ai wajib. Ya, diwajibkan ya. Wa mahalluha al-qalbu. La ya'unrunna ni'ai al-qalbu akiyati. Akiyati. Upana napau wilila itu bukan niat. Agak balik. Itu hanya lafadznya niat. Artinya kalau dilafadzkan niat, itulah lafadznya. Ya. Tapi sesungguhnya niat itu adalah tempatnya di hati. Ya. Di hati. Jadi misalnya kalau dibaca dengan lidah tidak ada di hatinya, itu belum sah. Belum sah. Ya. Tapi kalau ada di lidahnya kemudian tembus juga di hatinya sesuai dengan apa yang diungkapkan, itu jadi. Ya. Nah, bagaimana kalau berbeda di mulutnya dengan di hatinya? Ya, berbeda. Jika dikatakan di sini kalau nawa bilisanihi at-tabarrudah. Kalau lidahnya mengucapkan dengan tabarrud ketika mencuci wajahnya. Lidahnya dengan mengucap bahwa saya ini bermaksud untuk mendinginkan wajah saya. Wa nawa biqalbihi raf'al hadasi. Sementara hatinya niat berwudu. Ya. Jadi berbeda. Lidahnya mengungkapkan tujuannya untuk mencuci wajah adalah at-tabarrud, mendinginkan wajahnya, sementara hatinya niat wudu. Hatinya jadi beda dengan hatinya. Maka yang gurita yang dipedomani adalah hatinya, berarti itu sah wudunya. Tapi sebaliknya, ya sebaliknya.
Ya, lidahnya niat berwudu. Saya nawaitul wudu lidahnya diucapkan itu niat, itu ucapan niat wudu dia ucapkan, tapi di hatinya mengatakan dalam hatinya hanya untuk mendinginkan wajah saya, maka itu tidak sah. Karena yang dipedomani adalah hati, bukan di mulut. Ayo katana ya. Jadi wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu adalah di hati. Di hati. Aga tujuan nanang ke niat, aga hikmana. Maka yang kurta tamyizul ibadati anil adati. Inilah niat ini membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Ya. Di pembeda antara kebiasaan dan ibadah, itu niatnya. Mungkin misalnya katakanlah dua orang di pinggir sungai, sama-sama mencuci wajah, cuci tangan dan sebagainya, sama perbuatannya. Yang satu katakanlah si A niat berwudu, sedangkan si B dia tidak niat berwudu, padahal kelihatannya perbuatannya sama. Maka yang ini adalah ibadah, si A dia beribadah, sementara si B tidak beribadah, hanya sekedar mendinginkan badannya saja. Jadi niatnya lah yang menentukan bahwa ini ibadah atau bukan ibadah. Niat. Sama salat, sampajange. Dua tahu irita, ngerokok sama-sama ngerokok rusuju. Yang si A niat salat, si B tidak niat apa-apa, bahkan dalam hatinya hanya olahraga, maka satu beribadah, satu berolahraga, bergantung dari niatnya. Ini tujuan adanya niat ini. Kemudian dalil napaki yang digeruta nawaji niaki ribatuna jenne. Dan Al-Quran makadai Allah Ta'ala surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dari perintah yang sangat dina untuk masuk paripun Allah Ta'ala. Mukhlishina lahuddin. Pasti mata-mate agama pun Allah Ta'ala. Jadi ada kata-kata mukhlisin itu ikhlas. Nah, ikhlas inilah ya adalah namanya amalul qalbi, perbuatan hati. Itulah niat. Itu niat. Karena pasti mata-mata untuk Allah dia lakukan wudu itu. Nah, ini nala dalile yang dikurta nawaji niat ritujuna pakasiwenge. Termasuk wudu itu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian dalam hadis nala dalile nala dasa di gurta itu innamal a'malu binniyati. Majepus tongatoganna yero amalae nawedding mancaji pakasiwiang binniyati nasibawai pinia angkapaniana. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Majepus tonga-tongana tasik dia rupa tahu napunangi agana niakeun. Agana niakeun, maka itu yang dimiliki. Ya. Wudu adalah satu amal. Nah, baru bisa bernilai ibadah apabila ada niatnya. Itulah masuk innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Nah, wudu salah masuk atau amal. Nah, kemudian samanuha waktunya. Tadi hukumnya, kemudian tempatnya. Jadi hukumnya wajib itu niat, kemudian tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Kemudian pertanyaan kapan kita niat? Nah, ini waktunya.
Jadi niat itu ada waktunya, ada tempatnya. Ada tempatnya. Akhirnya gurita inda gasli awwali juz'im minal wajhi. Ketika membasuh, mencuci pertama kali sebagian dari wajah. Disitulah waktunya niat wudu. Bukan sebelumnya dan bukan sesudahnya. Ya. Jadi itulah waktunya untuk niat fardu wudu ini tadi. Kalau ditanyakan kapan kita niat pada saat berwudu, pada saat awal tersentuh air pertama wajah, pamulana kenana wa irfata, disitulah kita niat. Ya. Wal akmalu, paling sempurna wudu kita ayyanu ya marrata ini niat ki kedua ikuno ki pasuku jeneta kedua ki niat dua kali kita niat marratan inda ibtidail wudu'i, satu kali pada saat memulai wudu. Mana yang masuk memulai wudu? Pada saat dicuci tangan sampai pergelangan. Ini awal. Disitulah kita niat. Apa yang kita niatkan? Nawaitu sunanal wudu'i. Uniakan papole sunat jene. Jadi dia megang bicara ogi ki niat tak. Inamu ni bicara ogi jadi toh. Yang penting tempatnya di hati. Iwatunna ibis selimata niaki agak niana. Bicara gina uniakan papole sunat jenne karena Allah Ta'ala. Ya. Saya berniat melakukan sunnah wudu karena Allah. Itu dimulai wudu. Ini niat pertama. Alasan ane guruta kenapa dibutuhkan juga niat ini? Berdasarkan tadi hadis, innamal amalu binniyati. Untuk mendapatkan pahala harus ada niatnya. Nah ini juga amal. Mulai cuci tangan, berkumur, mengisap-isap itu amal, termasuk amal. Maka untuk mendapatkan pahala ini ada niatnya. Nah, ini adalah dasar tadi innamal amalu binniyati. Yang kedua, wa maratan inda ghaslil wajhi. Yang kedua, niat, ini pokok. Ya. Pada saat mulai dicuci wajah kita. Disitulah niat yang kedua. Agak niatnya, nawaitu faraidal wudu. Ya, uniakengi papole parlu jenne. Karena Allah Ta'ala. Atau yang biasa, apalah, ada naik ke sekolah makade nawaitu wudu ahli rafa'il hadasil asgari fardalillahi ta'ala. Melampe. Ya. Mau muncul menjadi toh. Bicara ugi jadi toh. Unake majenne karena Allah Ta'ala. Nah itu sudah. Ya. Unake patarakah di sabaicu karena Allah Ta'ala. Itu sudah. Itu pada saat mulai dicuci wajah kita. Nah, dicuci wajah kita. Jadi kalau mulai pas suku jene kedua ki niat. Ya. Niat pertama mulai cuci tangan, ya. Kak, bismillahirrahmanirrahim. Bisa ini. Niat tu niat tidak. Apa boleh sunah jenne. Giliran mencuci wajah, disitulah niat. Inilah pardunya niat. Pardunya wudu adalah niat pada saat mencuci wajah kita. Ya. Itulah penjelasan mengenai niat pada wudu ini. Tadi saya ulangi, hukumnya wajib, kemudian tempatnya di hati, ya. Tidak apa-apa dilapatkan, ya, misalnya dibaca dengan lidah, tapi harus ada di hati. Karena itu yang wajib di hati. Kemudian waktunya
pada saat mencuci wajah kita. Kemudian fardu wudu yang kedua yaitu ghaslul wajhi, membasuh wajah, mencuci wajah. Itulah maksud ayat fagsilu wujuhakum. Ya, basuhlah wajahmu. Minore pung Allah Taala ada kumiloko tatung yang sampajange fagsilu wujuhakum. Yaitu bisaiwi rupamu. Ya. Mana batas wajah? Batas wajah itu ada lebar, ada panjang. Panjangnya mulai ubun-ubun yang biasa ditumbuhi rambut sampai dagu. Itu panjangnya. Lebarnya, ukuran lebarnya antara dua lubang telinga. Ini namanya anggota badan wudu wajah, ini wilayah wajah. Ya. Ya. Semua yang ada di sini wajib terkena air. Termasuk bulu-bulu yang ada di wajah. Ya. Bulu kening, bulu mata, bulu agapi, bulu kumis, bulu agapi, jenggot, cambang. Cambang. Ya pilih nengek dito. Hanya yang nampak saja, yang nampak. Ya. Jadi boleh bagusnya dua tangan ya, pakai dua tangan. Itu yang paling bagus. Satu tangan boleh, ya, tapi paling bagus adalah dua tangan. Kita isi air tangan kita, baru kita tumpahkan di wajah. Nah, pada saat mulai kena air, disitulah niat dalam hati kita. Niat aja nek, niat kemajen nek, karena pengolah Ta'ala. Atau niat kengi petarakat desa baju karena pengolah Ta'ala. Itu di hati. Nah, yang mana nih? Nah, ini ibu jari ke sini. Ya, sini. Ya. Jadi apakah ini telunjuk atau jari tengah ke ini mata, gosok-gosoi, ya. Supaya kena semua. Ya. Kuna kena mana nih? Itu baru dianggap satu kali. Cicamir. Nah, itu yang wajib. Dia wajib. Kalau ada yang membagi 3, kena sunat sampai 3 kali. Tapi wajahnya dibagi 3. Ambil air. 1. Ambil lagi air. Tinggal lagi. 1. Ambil lagi air. Baru kena semua. Itu baru dianggap 1 kali. Jadi ia penyanggah 1 kali cucian apabila kena semua. Nah, kena mana pi? Itu dianggap proses 1 kali. Sudah itu ulangi lagi 2 kali sampai 3 kali. Itu hukumnya sunat. Ya, sunat. Ya. Eko 2 jarita. Ya. Jadi kita bukan dilap ya, bukan diusap, harus dicuci. Makanya negara apa bedanya? Di mana letak perbedaannya antara membasuh dan mengusap? Masaha dan ghasl. Perbedaannya kalau membasuh atau mencuci harus ada air yang jatuh. Engkau madana. Ya ke mengusap itu biar tidak ada air. Kayak ilap itu milap. Ya kudega wai madana itu dianggap belum mencuci namanya. Pada maka di Allah Ta'ala fagsilu wujuhakum. Ya itu. Itu wilayah wajah. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai siku. Ya, ini antar tangan sampai siku. Ini harus
wajib basah. Ya, wajib basah ini. Ya, yang pakai cincin putar-putar cincinnya supaya kena di bawahnya. Kalau misalnya pakai jam tangan tidak mau dibuka, yang penting putar-putar ya supaya di bawahnya kena. Ya. Ini nih kedua-duanya ya kena semua bulu-bulunya, kulitnya, kukunya. Misalnya narik melampai ke nukuna angkataina matadda koro carefana matadda. Nah dia nak kena wai, itu belum tidak sah itu. Maka harus benar-benar bersih, ya bersih. Semua yang menghalangi sampainya air ke kulit, ke kuku, itu kita hilangkan dulu sebelum kita berwudu. Ya. Nah, itulah maksud wa idiyakum ilal marafiq. Cuci, basuh kedua tangan sampai siku. Masuk siku ini kayak buku ya, ini siku. Ya ini harus basah, ya. Ya. Ini serat-sarai. Kemudian pada saat di siku itu diputar-putar tangan kita supaya benar-benar kena. Giliran ini kiri juga diputar-putar di bagian siku. Ya. Kenapa begini supaya antaranya ini kena air, Ya. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kepala. Ini kepala hanya dibasahi tangan, baru paling afdal di sini, afdalnya di ubung-ubung. Sebenarnya boleh juga di belakang, boleh, ya. Harus bergerak. Ya, maaf ya saya buka topi saya. Jadi misalnya kalau ada orang berwudu, dia basahi tangannya, itu tidak sah. Itu bukan mengusap, itu memukul. Ya, yang benar adalah basahi tangan, baru letakkan di sini, baru gerakan. Itu masih mengusap. Mau ke samping boleh, mau ke sini boleh, mau ke belakang boleh. Yang penting digerakkan tangan. Ya. Apalagi tidak sahnya, biasanya anak-anak. Alin roda milakanlah. Ini wilayah wajah ini, bukan kepala. Yang dimasuk kepala, yang ditubuhi rambut. Ada lagi yang juga tidak sah. Karena panjang rambutnya, turun ke sini. Hanya rambutnya, itu juga tidak sah. Ya, karena sasarannya adalah kepala, bukan rambut. Karena kata Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum. Usap kepalamu. Meskipun pada saat sasarannya kepala, kena rambut. Tapi sasarannya kepala. Ya koi tetiba mulu apa kue itu memukul. Makanya pengatal wamsahu masaha, ya sangi masaha diusap begini, bergerak. Jadi ya kuciaki ko di mato ku bala mundri. Di mato ya si di mato. Tapi ya afdalnya di ubung-ubung ini baru ditarik begini. Ya. Jadi karena mazhab Syafi'i sebahagian kepala, sebagian di sini bagiannya. Jadi cukup dibasahi tangan baru digerakkan begini. Itu sebagian kepala. Disunatkan itu adalah seluruh kepala, ya seluruh kepala. Kemudian yang kelima, berapa ya? Kelima, itu kaki, ya kaki, sampai kedua mata kaki. Yang perlu diperhatikan itu di atas tumit, bukan di atas tumit, ya di atas tumit, di bawah mata kaki. Kero mana macam kucago kero. Pai kuta biasa tahu tak pernah jepuan poliolo. Biasa di nopica kero, biasa di nopica. Makanya itu disunatkan digosok. Ya digosok. Ya digosok mana ngero. Ya si lampu tuwe, muni lampu tuwe. Ya. Yang disunatkan itu
kalau kaki kanan dicuci, tangan kiri yang menggosoknya. Ya. Maka tadi ko ni tembok makin apa? Giliran kaki kiri dicuci, tangan kanan yang menggosoknya. Itu. Ya, tapi kalau sama-sama kanan enggak apa-apa, boleh juga, ya, sah. Ya. Itulah masuk wa arjulakum ilal ka'baini. Kedua, kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam adalah tertib. Ya, tertib artinya itu tadi 4 anggota badan tidak boleh ditukar ini. Ya, kung kamajenne lima na yolo na perupana itu salah. Ya. Atau nabi sejola jenang pak bujul mata. Salah toi. Mesti wajah dulu dicuci, baru kedua tangan, baru mengusap kepala, baru kedua kaki. Ya. Ini 4 anggota badan. Kemudian niat di hati. Ya, di hati itu kemudian ditertibkan, itu menjadi 6. Saya ulangi, 6 rukuna perluna wajibna jene. Niaki bisa rupata, bisa 25 kang kasiku. Usap di kepalata, uluta, bisa 2 jeta, kemudian tertib. Ya, tertib. Ya, saya kira itu kita bahas pada malam hari ini tentang fardu wudu. Ya, mungkin ada di antara kita Bapak Ibu masih butuh penjelasan, dipersilakan. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, siku ke bawah. Oh ya, ya, ya. Kada tidak apa-apa di siku. Boleh. Ya, ya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi ini kata ila, ya. Ini dulu. Kata Allah Ta'ala, wa aidiyakum ilal marafiki. Secara arti harfiahnya bahasa itu ila biasa artikan menuju. Ila. Maknanya saya pergi ke pasar. Nah, itu. Tapi maka dari kue ila bimakna ma'ah. Ila itu bermakna ma'ah, bersama. Artinya tangan bersama siku. Itu sudah benar. Mau mulai dari sini, mulai di tengah, mulai di sini juga boleh. Karena yang wajib dicuci antara ujung tangan ini sampai siku. Nah, itu. Memang Allah mengatakan wa aidiyakum ilal marafiq. Saya berikan contoh, Bapak Ibu. Misalnya ini meja, katakanlah ini meja. Ada anak saya suruh. Nah, coba lihat, saya perintahkan ini meja, tolong bersihkan mulai dari sini sampai di sini. Bersihkan ini meja mulai di sini sampai di sini. Ternyata anak-anak dia cuci mulai dari sini. Pacingnya boleh kue, latuk kue. Tidak ada masalah, yang penting bersih. Tapi di sini cuma antara ini dan ini mau dibersihkan. Meskipun tadi dimulai kade. Bersihkan mulai dari sini sampai di sini. Ternyata pamula tengai. Dan dibersihkan semua.
Selesai juga. Selesai juga. Nah, jadi begitu. Memulai dari sini juga, mulai dari sini boleh, nggak apa-apa. Itu, ya itu. Kalau memang ada yang mengikuti dengan maksud harfiahnya, lahiriahnya bahwa tangan ke siku, ya bisa juga. Kita tidak salahkan kalau ada yang berpendapat seperti itu, ya. Ya mungkin masih ada lagi. Hidung. Oh iya. Ya, cuma sunat itu masuk ke hidung. Ya sunat. Yang wajib di luarnya saja. Luarnya saja yang wajib. Ya. Itu pada saat dicuci wajah. Cuci wajah. Ya, patang apa pakai? Patang wajah dita. Iya. Ini pada saat oh, itu kan sunatnya itu. Sunat wudu itu. Kan ke sunat aja nih bisa juga beta jarita. Inapa mata limomo? Inapa hidung? Baru cuci wajah. Cuci wajah itu. Ya. Yang saya maksud tadi itu dicuci wajah ini hanya bagian luarnya saja, tidak perlu masuk. Tapi pada saat mengisap-isap memang disunahkan masukkan air. Isap sedikit air itu. Boleh sekaligus satu kali ambil air, satu diambil untuk dikumur, sebagian diisap. Atau juga boleh 2 kali kita ambil air. 1 kali untuk kumur, sudah. 1 kali lagi untuk air, boleh dipisah. Boleh dipisah atau digabung saja. 1 kali ambil air, sebagian untuk dikumur, sebagian untuk diisap. Bisa-bisa juga. Ya. Musyak kepala. Boleh, bisa. Bisa. Tapi semuanya begini caranya. Jadi boleh langsung. Boleh langsung. Kayaknya kedua tangan dibasahi dulu. Baru dipertemukan kedua, ya. Kedua ujung ini dihubung-hubung, kemudian ini sini ibu jari, baru dorong ke belakang sampai tengkuk, kemudian kembali ke semula, baru turun, jangan lepaskan. Boleh seperti itu. Iya. Dan ada hadisnya Nabi juga melakukan seperti itu. Boleh juga dipisah. Ambil air lagi untuk telinga. Caranya untuk telinga, telunjuk masuk di lubang, ibu jari di belakangnya, baru kita dorong ke atas begini. Ya, gitu. Ini tanah perlu pasti seleh. Pasaman nih 2 jerita. Ya. Pakai timba. Ya, boleh. Ya. Pokoknya di sisa satunya baru dibasahi semua ya. Ini kau makan ni di timba. Basahi nih. Jadi dah nih. Ini isi makan nih. Boleh. Tapi sekaligus itu. Ya. Iya, 3 kali sunat. Iya. Kepala 1 kali saja kepala. Iya. Iya. Apakah bisa
Oh, bisa ya. Ya, artinya bisakah dibantu oleh orang lain? Bisa. Ada yang tuangkan air, baru kita sama ke kerang, cuma buka langsung orang, sama. Ya. Jadi kalau kita pakai cere, bagusnya mau di kiri cere, mau di kiri. Ya, atau timba. Nah, di kiri. Yang mau pakai keran, ya. Ada yang tidak tertib, ya. Ada boleh tidak tertib. Maka daki dendre wajib tertib ya. Wajib tertib. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ada kalanya tidak perlu tertib. Kapan itu? Ketika kita terjun masuk ke sungai. Ya, tak perlu pawangku selalu no. Pas tamaki kuai niat tu ni majen selesai. Setelah ni tomendre selesai jene. Iya mina wajib tertib. Nareko pakai kerang, pakai timba. Tapi pada saat kita menyelam langsung masuk ke air, niat ni jene taman ni kuai mendre ni selesai jene. Itu bisa. Tanpa tertib itu. Iya. Nggak biasa kita lupa kinono ya. Tahu nih koye. Niat tuh nih macam nih. Iya. Yang penting komen ini matu. Ini aja nih geser wadinge terus aja nih. Ya. Tahu nih saya. Oh ya. Ya, jadi karena sudah masuk waktu Isya, jadi diulangi bahwa fardu wudu ada 6, berniat. Niatnya bersamaan cuci wajah. Disitulah niatnya. Bukan sebelum cuci wajah, bukan sesudah cuci wajah, bersamaan. Ya, pas dicuci perlu awal cuci wajah, disitulah kita niat. Niatnya fardu wudu. Adapun tadi niatnya sunah wudu pada saat cuci tangan ini. Ya. Kemudian cuci wajah, kemudian kedua tangan hingga siku, usap kepala, cuci kaki, kemudian tertib. Ya, itulah fardu wudu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.